Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan proyek transformator yang dimana beranggotakan saya sendiri Adinda Sintia Gunawan dan teman saya Arthur Edington Anloho, Klose Aymar Simangunsong dan Intan Belasari Napitupulu. Baik, di sini kami akan membahas tentang menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi pada trafo dan merancang solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Transformator merupakan sebuah mesin listrik yang dapat merubah dan mentransfer tenaga listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya dengan cara induksi melalui gabungan elektromagnet pada frekuensi konstan. Kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun terus bertambah. Besarnya daya yang diminta pun berbeda-beda, yang menyebabkan terjadinya pembagian beban tidak merata. Hal ini menyebabkan distribusi beban masing-masing fasa harus dijaga agar seimbang, namun pembebanan masing-masing fasa tidaklah selalu seimbang. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya beban satu fasa yang beroperasi tidak merata. A. Efisiensi transformator. Efisiensi transformator didefinisikan sebagai perbandingan tenaga yang masuk sama dengan daya listrik yang keluar. Meskipun begitu, transformator yang ideal memiliki efisiensi 100%. Transformator ideal ini tidak ada karena energi yang keluar selalu lebih kecil dari energi yang masuk, artinya ada energi yang hilang. Ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik selalu terjadi dan ketidakseimbangan suatu sistem distribusi tenaga listrik selalu terjadi dan ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satu fasa di pelanggan jaringan tegangan rendah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Klosa Imar Simangunsong. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu B. Rugi-rugi daya transformator. Rugi-rugi daya transformator berupa rugi inti atau rugi besi dan rugi tembaga yang terdapat pada komponen primer maupun sekunder. Untuk mengurangi rugi besi, haruslah diambil inti besi yang penampangnya cukup besar agar fluks magnet mudah mengalir di dalamnya. Rugi-rugi daya adalah besarnya daya yang hilang pada suatu jaringan, yang besarnya sama dengan daya yang disalurkan dari sumber dikurangi besarnya daya yang diterima. A. Besar rugi-rugi daya pada jaringan distribusi satu fasa dapat ditulis sebagai berikut. Delta P sama dengan I kuadrat dikali R. Dengan keterangan delta P adalah rugi daya pada jaringan atau watt. I adalah arus beban pada jaringan atau ampere, dan R adalah tekanan murni atau ohm. B. Rugi-rugi daya pada jaringan tiga fasa dinyatakan oleh persamaan delta P sama dengan akar 3 dikali I kuadrat kali R. C. Rugi-rugi daya listrik pada sistem distribusi dipengaruhi beberapa faktor yang antara lain faktor konfigurasi dari sistem jaringan distribusi, transformator, kapasitor, isolasi, dan rugi-rugi daya listrik dikategorikan dua bagian, yaitu rugi-rugi daya aktif dan daya reaktif di bawah ini, yaitu S sama dengan P plus minus JQ, di mana P adalah rugi-rugi daya aktif atau watt, Q adalah rugi-rugi daya reaktif atau var, dan S adalah daya semu atau VA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arthur Edington Aloho. Baik, saya akan melanjutkannya materi ketidakseimbangan beban. Ketiga pasor arus atau tegangan adalah sama besar. Ketiga pasor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Ketiga pasor sama besar tetapi tidak sama besar, tetapi membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Ketiga pasor arusnya adalah tidak sama dengan nol, sehingga muncul suatu besaran yaitu arus netral, yang besarnya bergantung pada seberapa besar faktor ketidakseimbangannya. Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana yang pertama, ketiga pasor arus atau tegangan adalah sama besar. Yang kedua, ketiga pasor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Gambarnya bisa dilihat di samping ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Belasari Napitupulu. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah sistem distribusi tenaga listrik, di mana sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen merupakan hal penting untuk dipelajari.
Mengingatkan penyaluran tenaga listrik ini, prosesnya melalui beberapa tahap, yaitu dari pembangkit tenaga listrik, penghasil energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi langsung ke gardu induk. Dari gardu induk, tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder. Nah, dengan tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Dari data yang sudah diambil dari 2 trafo yang sudah diteliti itu, yang sudah diobservasi itu, yang pertama itu di sini hasil pengukuran luar waktu beban puncak atau LWBP. Nah, di mana dengan kode unitnya itu yang untuk, trafo pertama itu MT 10051, di mana lokasinya itu Jalan Pelita 2, Gereja GKPI Sudorame, dengan daya trafo 100 kilovolt ampere dengan arus nominal 144,3 dengan beban 0% dan beban pada fasa R itu 0, S itu 2, T itu 0, dan netral itu 2. Untuk trafo yang kedua itu dengan kode unit MT 10091, di mana lokasinya itu Jalan William Iskandar Paja, Komplek MMTC, dengan daya trafo itu 100 volt ampere, arus nominal 144,3 dan beban personil 4%, dan untuk beban fase itu di R itu 23, sedangkan untuk S itu 39, pada fase T itu 33, dan untuk netral itu 14. Sedangkan untuk hasil pengukuran waktu beban puncak atau WBP, di mana dengan trafo yang pertama, pada daya trafo itu 100 kilovolt ampere dengan nominal arus yang masih sama 144,3, dan beban pada trafo pertama itu 4%, dengan beban fasa pada R itu 8, dan untuk S itu 1, sedangkan untuk fasa T itu 7, dan untuk netralnya itu 8. Sedangkan untuk trafo yang kedua dengan kode unit dan lokasi serta daya trafo yang sama dengan nominal arus 144,3 dengan beban 47%, dan untuk beban fasa R itu 26, S itu 31, dan untuk T itu 147, sedangkan untuk netralnya itu 112. Untuk analisis pembahasan yang dialami trafo tidak seimbang, secara sistematis keadaan pembebanan trafo dalam keadaan seimbang dinyatakan dalam persamaan di mana arus netral sama dengan arus R ditambah arus S ditambah dengan arus T itu harus sama dengan 0, di mana IN itu sama dengan arus netral transformator dengan satuan ampere, dan untuk IR itu arus pada fasa R, untuk IS itu adalah arus pada fasa R, dan IT itu arus pada fasa T dengan satuan yang sama itu ampere. Sedangkan pembebanan transformator dinyatakan tidak seimbang saat di mana salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Beberapa kemungkinan keadaan tidak seimbang yaitu yang pertama, ketiga vektor sama besar tetapi tidak saling membentuk sudut 120 derajat. Yang kedua itu ketiga vektor tidak sama besar tetapi saling membentuk sudut 120 derajat. Dan untuk yang ketiga itu vektor tidak sama besar dan tidak saling membentuk sudut 120 derajat. Untuk persentase pembebanan trafo itu yang pertama pada transformator di Jalan Pelita 2, Gereja GKPI Sudorame, di mana untuk mengetahui dari persentase pembebanan itu di mana WBP dikurang LWBP. Untuk trafo yang pertama tadi itu diketahui WBP itu 4% dikurang dengan LWBP pada trafo yang pertama itu 0, sehingga dihasilkan 4%. Nah, untuk yang kedua itu, trafo yang kedua di mana diketahui tadi WBP itu 47% dikurang dengan LWBP-nya yang diketahui 22%, sehingga hasilnya 25%. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman kami Arthur. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan presentasi ketidakseimbangan trafo. Dengan rumus presentasi ketidakseimbangan trafo sama dengan A dikurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1/3 dikali 100%, di mana A kurang 1 itu sama dengan nilai mutlak A dikurang 1. A sama dengan IR per I. B sama dengan arus di fasa S per I. Dan C sama dengan arus di fasa T per I. Di mana UL itu sama dengan persen ketidakseimbangan beban. I sama dengan IR tambah IS tambah IT per 3. Nah, pada waktu beban puncak trafo 1, arus fasa R-nya 8, arus rata-ratanya, arus nominalnya 144,3. Jadi 8 dibagi 144 sama dengan 0,05 ampere. Yang kedua adalah arus di fasa S itu sama dengan 1. Beban arus di fasa S sama dengan 1 dibagi 144,3 dengan hasil 0,06. Arus C sama dengan arus di fasa T, beban arus di fasa T per I sama dengan 7 dibagi 144,3 sama dengan 0,048. Nah, ketika nilai-nilai A, B, C sudah didapat, kita langsung masukkan ke rumus saja langsung, di mana UL sama dengan 0,05 dikurang 1 tambah 0,006 dikurang 1 tambah 0,04 dikurang 1 per 3 dikali 100%. Maka dengan hasil dapat presentasi ketidakseimbangan trafo pada waktu beban puncak di trafo 1 95%. Yang kedua adalah presentasi ketidakseimbangan trafo luar waktu beban puncak, yang dimana A sama dengan beban arus di fase R per I itu sama dengan 0 dibagi 144,3 itu sama dengan 0. Arus di B, arus beban di fasa S per I sama dengan 2 dibagi 144,3 sama dengan 0,013. Dan C, beban arus di fasa T per I sama dengan 0 dibagi 144,3 sama dengan 0. Langsung saja dimasukkan ke dengan seperti sebelumnya, maka 0 dikurang 1 tambah 0,013 dikurang 1 tambah 0 dikurang 1, 3. Maka presentasi ketidakseimbangan trafo luar waktu beban puncak pada trafo 1 itu sama dengan 96%. Sekarang kita akan presentasi ketidakseimbangan trafo pada trafo 2. Pertama, pada waktu beban puncak trafo 2, A sama dengan beban arus di fasa R per I sama dengan 23 dibagi 144,3 sama dengan 0,15. Beban arus di fase S per I 139 per 144,3 sama 0,27. Arus di fase T per I yang C sama dengan 33 per 144,3 sama 0,22. Langsung dimasukkan ke dalam rumus. Sama dikurang 1 tambah 0,27 dikurang 1 tambah 0,78 dikurang 1 per 3 dikali 100%. Maka presentasi ketidakseimbangan trafo pada trafo 2 beban puncak sama dengan 78%. Yang kedua adalah presentasi ketidakseimbangan trafo luar waktu beban puncak, di mana A sama dengan beban arus di fasa R per I sama dengan 26 dibagi 1,3 sama dengan 0,18. Yang B sama dengan beban arus di fasa S per I, yaitu 31 dibagi 144,3 sama 0,21. Dan yang ketiga itu
beban arus di fase T per I sama 147 per 144 sama 1,01. Langsung dimasukkan saja ke dalam rumus, yaitu 0,18 dikurang 1 tambah 0,21 dikurang 1 tambah 1,01 dikurang 1 dibagi 3 dikali 100%, maka persentase ketidakseimbangan trafo di trafo 2 dalam luar waktu beban puncak sama dengan 54%. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Klausia Imar Simangonso. Oke, baik, saya akan melanjutkan, yaitu persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh arus netral. Persentase rugi-rugi daya yang disebabkan oleh munculnya arus netral pada pengantar netral trafo terhadap daya aktif trafo, maka dapat dihitung sebagai berikut, yaitu persen PN sama dengan PN per P dikali 100%, yaitu yang dimana PN itu adalah losses pada pengantar netral atau watt, PX kuadrat adalah arus yang mengalir pada arus netral, dan Rn adalah tahanan pengantar netral, dan P adalah daya aktif atau watt. Nah, di sini yaitu penyelesaiannya itu dengan Pn sama dengan Ix kuadrat dikali Rn, yaitu Pn-nya dengan 100 sama dengan 144,3 kuadrat dikali 0,020, baru 100 sama dengan 20.822,49 dikali 0,020, yaitu dengan hasil 100 sama dengan 416,4498 watt, yaitu kita akan tukar menjadi kilowatt dengan 100 sama dengan 0,41649498 kilowatt. Dan selanjutnya yaitu persen PN sama dengan PN per P dikali 100%, dengan persen PN sama dengan 0,41649498 per 294.934,932 dikali 100%, yaitu dengan hasil 1,4120%. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Belasari Nafitipulu. Baik, untuk hasil simulasi yang dilakukan oleh kelompok 1 itu, di mana hasil simulasi ketidakseimbangan pada trafo lain dengan hasil demikian. Dan untuk hasil simulasi ketidakseimbangan trafo di mana fasanya itu fasa ke netral, dengan hasil ini untuk hasil penjumlahannya itu beda dari line ke line dan line ke netral. Selanjutnya itu pada data hasil ketidakseimbangannya dapat kita lihat di sini. Dan hasil data rugi simulasi ketidakseimbangannya itu sebelah sini, dan hasil perbaikannya atas ketidakseimbangan trafo juga telah disediakan oleh kelompok 1. Dan untuk simulasinya lanjut ke aplikasi yang kami gunakan, aplikasi etap. Baik, di sini untuk sumber kalian yang digunakan, di mana dengan untuk KP yang dipakai itu 20, sehingga ini yang dipakai 20 kilovolt ya teman-teman. Dan untuk ini nanti otomatis kita hitung sendiri.
Dan ini adalah beban. Di sini beban pasa R. Iya, pasa R1. Di mana di sini yang digunakan itu satu pasa kan. Satu pasa seperti yang dibilang oleh teman kita tadi, yang untuk R itu dibilang A, dan untuk template-nya dengan data yang sudah diterima tadi, di mana persenannya itu 95, dan untuk ampere yang didapat adalah 13,91. Dan di saat ini dimasukkan, ini sudah otomatis. Dan untuk kilovoltnya itu dari trafo yang sudah diobservasi tersebut, di mana untuk rate pada kilovoltnya itu 0,23, dan 0,23 itu sama untuk ketiga pasanya, pasa RST. Sama untuk ini tadi, sehingga hasil pada beban di R1 itu, di R itu, beban pasa R itu 3,2 kilovolt ampere, dan untuk beban pasa S itu 0,4 kilovolt ampere, sedangkan untuk beban T itu 2,8 kilovolt ampere. Nah, di sini kita kan untuk mencari ketidakseimbangan tadi. Nah, untuk kita merankan, karena kita untuk melihat ketidakseimbangannya lebih dulu tadi, kita run dulu. Untuk hasilnya udah dapat kita lihat, di mana untuk pasa yang tadi di sini A, ini B, ini C, berarti yang untuk pasa dari pasa R ke pasa S itu 20, dari pasa S ke T itu 20, dan untuk pasa dari T ke R itu juga 20. Nah, di sini untuk kita melihat, di sini kan tadi line ke line kan. Di sini tadi line ke line, sehingga hasilnya itu bisa beda dari eh, line ke netral. Ini dari pasa line ke line hasilnya begini. Dan yang untuk di sini coba kita ubah dari line ke netral. Nah, dia berubah. Hasilnya berubah, yang tadi jadi sini 20, di sini jadi 11,55. Nah, untuk kita melihat hasilnya, sebentar ya teman-teman, lagi loading. Kayak lagunya. Nah, untuk perhitungan yang didapat itu dia begini. Jadinya sesuai data yang didapat tadi, di mana hasil pada fasa A itu untuk tegangan ini, untuk tegangan ini, ini. Ini untuk bus tadi 1, ini untuk bus 1, ini bus 2. Sehingga bisa didapat nilai-nilai dari setiap komponen dari trafo tersebut. Nah, itu tadi untuk trafo ketidakseimbangannya. Nah, untuk kita bisa mengubah dari ini yang beban ketidakseimbangan, kita untuk mengatasinya itu ngeran di sini. Nah, dia beda. Di sini dia setelah mengatasi ketidakseimbangannya itu, untuk
fasa R, fasa S, dan fasa T itu berbeda. Dan di sini yang tadi dari fasa F, S, T yang saling berhubungan, saat ini dia sudah menjadi bentuk persenan yang bisa dikatakan trafonya sudah baik. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk simulasinya udah ditampilkan oleh teman kami Intan Belasari. Kemudian untuk solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu pertama menyeimbangkan pembebanan pada sumber, kemudian menggunakan transformator dengan fasa netral, kemudian menggunakan metode Newton-Raphson, kemudian meningkatkan kapasitas transformator, kemudian pemasangan trafo-positif dan uprating kapasitas transformator. Untuk penjelasannya bisa dilihat di makalah. Nah, ini untuk solusi-solusinya. Kemudian sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.